Oke, 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bung Mia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Rifki, Bisma Alif Alghifari, Faras Rafiq Permana, saya Muhammad Fahmi Mirawan, dan Satya Andreas Sulistyo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir pelajaran aljabar linear lanjut ini, yang dimana kami itu kelompok 2 dari kelas 02. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bisma apa yang ingin dibawakan. Ya, berikutnya untuk latar belakang kenapa kami milih topik ini. Jadi, di sini kami milih dataset cuaca dari tahun 2006 sampai 2016 di, sebuah kota yang bernamakan Szeged, Hungaria. Nah, di sini, datasetnya disediakan oleh Norbert Budirsevity melalui, link berikut ini yang sudah kami, taruh pada filenya. Nah, di sini, pada dataset file CSV ini terdapat 12 kolom, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, di sini dibagi menjadi 2, itu variabel dan juga keterangannya. Yang pertama ada formatted date, yaitu catatan waktu. Yang kedua ada summary, ringkasan cuaca pada satu waktu secara deskriptif. Lalu ada precip type, yaitu jenis presipitasi atau hujan biner antara rain dan snow. Berikutnya ada temperature, suhu. Lalu apparent temperature, yaitu temperatur yang terasa atau feels like. Berikutnya ada humidity atau kelembapan, wind speed kecepatan angin, wind bearing arah angin, visibility yaitu jarak penglihatan, cloud cover. Lalu berikutnya ada pressure, millibars yaitu tekanan udara, dan berikutnya adalah daily summary atau ringkasan cuaca per hari secara deskriptif. Nah, dari ke-12 variabel tersebut, kami milih untuk menjadikan temperature sebagai variabel target dengan variabel lain sebagai prediktor dalam regresi linear multivariabel, seperti itu. Ini bisa dilanjut? Nah, jadi tahap pertama itu dilakukan adalah import library dan function. Jadi, coba langsung ke bawah aja. Ke bawah terus di bawah lagi kayaknya. Oh, ya. Jadi yang pertama-tama itu import library yang kita perlukan. Yang pertama itu Pandas, karena tadi dia berguna buat melakukan, apa istilahnya, melakukan pre-processing, melakukan buat kayak handling missing value, mengatasi outlier, buat melihat summary data tersebut, nilai-nilai deskriptif statistiknya. Terus habis itu selanjutnya ada NumPy buat itu apa, buat mengolah data dalam bentuk matriks. Jadi NumPy itu library Python yang dipakai biasanya buat membentuk model dari regresi linear. Terus selanjutnya ada scikit-learn, itu buat sama kayak NumPy cuman dengan line kode yang lebih sedikit. Jadi scikit-learn tuh kayak interfacing dari user ke NumPy. Jadi kita nggak usah ngetik susah-susah pakai NumPy, tapi langsung pakai scikit-learn aja. Terus selanjutnya ada Seaborn dan Matplotlib. Ini keduanya dipakai untuk melakukan visualisasi seperti apa ya, memeriksa korelasi, menampilkan box plot, terus heat map correlation, terus bawah lagi. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu mengimport dataset. Nah, ini ada di GitHub-nya teman saya, Satya. Terus cara membacanya pakai fungsi ini, panda.read_csv. Lalu kita periksa isi data tersebut. Ini terlihat ada 12 kolom seperti yang tadi disebutkan. Ke bawah. Terus selanjutnya yang dilakukan tuh memeriksa ini apa, nilai-nilai deskriptif statistik tiap kolom. Di sini ada apa ya, ini jumlah banyaknya data, terus nilai uniknya berapa, terus ada frekuensi, min ini min standar deviasi, minimum. Ini semuanya hanya tersedia untuk yang tipenya float 64. Kalau objek paling dia cuma count sama unik saja. Oh, sini terus unik juga kayaknya nggak tersedia untuk yang float deh. Terus selanjutnya kita memeriksa info dari data frame nih. Di sini kita dapat melihat jumlah datanya itu berapa. Ada 96.400 sekian data. Nah, di sini kita bisa lihat ada precip type yang ternyata tidak sebanyak yang lain. Nah, ini berarti ada missing value di precip type tersebut. Terus lanjut ke tahap selanjutnya, ini data wrangling ini. Nah, ini di sini kita melakukan pembersihan terhadap dataset. Jadi tadi kan ada kayak yang missing value kan. Nah, itu yang ada missing value-nya dihapus dengan cara seperti ini. Ini kayak yang tadi ini menghitung data saja. Sebuah. Ya.
Nah ini untuk memeriksa apakah terbukti ada yang nol atau cuma salah tulis atau gimana. Ternyata ini memang ada yang nol. Lalu ke bawah ini cuma cara lain memeriksa. Nah ini si def.drop. Nah ini untuk menghapus entry yang mengandung nilai not a number tadi. Sehingga setelah dilakukan proses ini, semua datanya nilainya sama 95.900 sekian. Itu disamakan dengan jumlah yang paling sedikit. Jadi yang ada nolnya dihapus. Terus selanjutnya kita memeriksa data type dari masing-masing kolom. Di sini terlihat formatted date, summary, receipt type, sama daily summary itu kategorikal atau objek kalau di Pandas. Sementara yang sisanya ini plot 64, berarti ini numeric value yang continuous. Terus di sini selanjutnya ada kolom yang namanya receipt type, itu nilainya cuma 2 kalau tadi dilihat di uniknya itu. Kami melakukan teknik transformasi yang namanya one hot encoding. Jadi tadi si receipt type itu nilainya cuma ada rain atau snow aja. Nah, encode-nya itu dijadikan 2 kolom, receipt type rain sama receipt type snow. Kalau dia rain, berarti si receipt type rain-nya 1, receipt type snow-nya 0, dan sebaliknya. Terus ke bawah lagi. Terus setelah melakukan encoding-nya tadi dengan dummy kolom, ini si dummy kolomnya di concate, ditambahin ke data frame yang awal tadi. Lalu habis itu kita drop yang receipt type yang sebelumnya yang cuma isinya rain sama snow itu. Terus bawah lagi. Oh ya, dan tadi terlihat ada kolom namanya loud cover. Nah ini loud cover ini kita drop karena nilainya 0 semua. Dan nanti bisa dilihat untuk keseluruhan nilai pada entry ini 0 semua. Jadi si temperatur itu tidak terpengaruh oleh si loud cover. Sehingga akhirnya kita juga akan mendrop summary, apparent temperature, daily summary, sama loud cover. Kalau summary dan daily summary itu karena ringkasan deskriptif dari data-data tersebut tadi berdasarkan temperatur, humidity, kecepatan angin, dan sebagainya. Sementara itu si apparent temperature itu di drop karena temperatur juga, karena suhu juga. Jadi supaya dan bukan yang kita prediksi tepatnya. Terus sehingga selanjutnya setelah kita wrangling tuh nanti sisanya ada temperatur, humidity, wind speed, wind bearing, visibility, pressure, sama receipt type rain sama snow. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Satya Ananda. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap exploratory data analysis. Nah, pertama pada tahap ini tuh kita tidak melakukan standarisasi dan normalisasi apapun. Jadi kita bisa langsung ke mencari korelasi dari setiap variabel aja terhadap temperatur. Nah, di sini kita hanya fokus ke baris pertama saja, di mana kita bisa melihat bahwa temperatur ini memiliki nilai korelasi dengan humidity, dengan wind speed, wind bearing, dan seterusnya sampai presipitasi jenis snow. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa, ada yang tandanya negatif, terus ada yang mendekati 0. Nah, itu tuh, menunjukkan, gradien regresinya. Jadi, tanda negatif itu menyatakan korelasi yang terbalik, artinya gradien cenderung negatif atau arahnya menurun seiring kenaikan data. Nah, untuk garis regresinya kita bisa visualisasikan seperti ini. Jadi ini kita bisa melihat bahwa untuk humidity, dia kan yang paling besar gradien korelasinya, yaitu di -0,6, walaupun dia terbalik. Jadi dia arahnya menurun, dan kita bisa melihat bahwa untuk yang angkanya mendekati 1 atau -1, dia itu akan, representatif terhadap, distribusi data aslinya, seperti ini. Kita bisa lihat bahwa semakin menurun, temperaturnya juga menurun humidity-nya. Terus pada visibility, ketika visibility menaik, temperatur juga akan menaik, seperti ini. Dan kita bisa lihat bahwa hubungan yang lama itu ditunjukkan ketika garisnya itu hampir horizontal, atau yang gradiennya itu, sangat kecil, seperti wind speed, wind bearing, dan juga yang pressure. Nah, untuk categorical variable yaitu presipitasi, type-nya, itu kan ada 2 yaitu rain dan snow. Nah, ini bisa kita visualisasikan, dengan box plot. Nah, pertama kita harus lakukan reverse one hot encoding dulu seperti ini, dan ini adalah, grafiknya. Jadi di sini kita bisa bisa melihat distribusi dari, mana yang rain, mana yang snow, dan temperaturnya.
Dan kita bisa lihat bahwa kedua jenis presipitasi itu tidak overlap dan berbeda secara signifikan, membuat precipitate predictor yang baik untuk temperatur. Nah, hal ini selaras dengan perhitungan korelasi yang menunjukkan hasil cukup tinggi, yaitu tadi di sekitar angka 0,5. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya ada ANOVA. Jadi ANOVA ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara kata-kata dua kelompok atau lebih. Jadi ANOVA ini akan mengembalikan dua nilai, yaitu F test score dan P value. Nah, ANOVA yang kita tes ANOVA kali ini nanti kita tujuannya untuk menguji apakah ada perbedaan kata-kata antara variabel precipitate yang kategorisal itu, yaitu precipitate rain dan snow. Pertama kita membuat sebuah data frame baru yang isinya itu tetap ada precipitate. Jadi kita akan keep precipitate-nya untuk menjadikan categorical variable. Selanjutnya kita akan lakukan grouping berdasarkan precipitate. Jadi nanti akan ada dua grup, yaitu data berisikan hanya rain dan snow. Nah, di sini baru kita lakukan grouping, terus kita lakukan uji one way ANOVA dengan F distribution test dengan menggunakan fungsi F one way. Nanti hasilnya itu akan didapatkan kalau misalnya nilai F value-nya itu besar dan P value-nya itu kecil atau mendekati 0, berarti kita bisa simpulkan kalau si min itu, kedua min itu terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel yang kita uji. Di sini kan kita menguji wind speed, humidity, sampai temperatur gitu. Berarti kalau misalnya si P value-nya itu mendekati 0, berarti terdapat perbedaan min yang signifikan antara grup si rain dan snow. Terus untuk mengetahui perbedaan min antara dua kategori precipitate ini, kita dapat menggunakan post-hoc test. Yang digunakan ini adalah menggunakan bantuan uji 2K honest significant difference. Jadi nanti kita bisa ambil kesimpulannya langsung apakah kita akan menolak hipotesis 0, yaitu misalnya kedua grup ini memiliki min yang sama atau tidak. Kita menetapkan nilai alpha yang ini 0,05. Sini per variabelnya itu seperti temperatur, humidity, wind speed, dan yang lainnya kita akan uji. Kemudian kita dapat dilihat sini perbedaan minnya, dan sini kita bisa lihat kesimpulan apakah kita akan mereject hipotesis 0 atau tidak. Di sini bisa kita lihat kita semua mereject hipotesis 0, yang mana terdapat perbedaan yang signifikan antara si min dari kedua grup ini. Selanjutnya akan dijelaskan. Nah, di tahap terakhir kita akan melakukan multiple linear regression. Jadi di sini kita melakukan regresi linear dan membangun modelnya. Pertama, kita bisa menggunakan library sklearn untuk linear model untuk membuat objek linear regression. Nah, setelah itu kita akan melakukan grouping semua prediktor variabel menjadi satu variabel prediktor Z, atau yang kita sering sebut sebagai proporsi dari temperatur. Lalu kita lakukan metode fit untuk melakukan fitting ke dalam objek LM, yang dimana target variabel itu adalah temperatur seperti ini. Nah, lalu kita bisa mencari nilai-nilai seperti intercept-nya atau theta 0 dengan angka sekian hasilnya, lalu juga theta untuk variabel koefisien dari variabel prediktor. Lalu untuk membuat prediksi y hat-nya atau y hat-nya, kita bisa lakukan metode predict dengan si prediktornya itu si z. Nah, dari nilai-nilai tersebut kita bisa memperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut dengan nilai masing-masing theta seperti yang terlihat pada tabel. Nah, untuk plottingnya kita bisa membandingkan antara temperatur asli dengan temperatur prediksi dari model yang telah kita buat, yaitu y hat. Nah, dengan kode seperti ini, dan kita bisa melihat bahwa hasilnya seperti ini, di mana yang garis biru ini adalah yang garis temperatur prediksi, sedangkan yang merah ini adalah yang nilai temperatur sesungguhnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa datanya itu masih modelnya masih belum begitu akurat. Dan ini tuh bisa kita verifikasi dengan mencari nilai dari R-squared dan mean square error. Nah, kalau kita mencari nilai R-squared-nya, kita akan memperoleh nilai sekitar 60,89%. Ini tuh artinya sekitar 60,89% data itu dapat tercakup oleh model y hat yang telah kelompok kami buat. Dan dari grafik juga terlihat bahwa modelnya itu masih underfit ya, karena ya itu tadi 40%, ada 40% sisanya itu yang tidak dapat prediksi oleh model kita. Nah, lalu untuk mean square error-nya kita juga bisa melihat bahwa
ada error yang lumayan besar yaitu 35,82. Sedangkan, semakin kecil mean square error itu semakin, akurat. Namun belum tentu kalau misalkan 0 itu dia akurat karena bisa saja overfit. Oke, selanjutnya visualisasi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, mungkin untuk penjelasan yang pertama, untuk visualisasi ini, kita ada beberapa metode visualisasi dan untuk yang pertama ini kita akan menggunakan heat map untuk, menjelaskan korelasi antar kolom pada data frame. Nah, heat map ini juga menunjukkan nilai temperature yang memiliki korelasi kuat dengan humidity dan precip type-nya. Oke, mungkin, kita langsung masuk ke dalam gambarnya saja. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, semakin semakin gelap dia, semakin menunjukkan nilai korelasi yang besar, tapi semakin warnanya terang karena nilainya minus itu, menunjukkan bahwa nilai korelasi, di antara dua variabel tersebut itu berkurang. Nah, di sini kalau misalnya kita ambil contoh, di antara visibility dan juga misalnya temperature itu memiliki nilai korelasi yang kuat, tapi di sini kalau kita lihat di antara preset type dan juga preset type snow itu memiliki nilai korelasi yang cukup rendah. Nah, untuk, nilai-nilai ini nantinya bisa kita gunakan untuk menganalisis lebih lanjut. Nah, sebelumnya, teman saya sudah menunjukkan juga bahwa, pada tabel itu ada, nilai-nilai korelasi antar variabel-variabel tersebut. Nah, heat map ini digunakan agar, penggambaran, yang diberikan itu lebih jelas karena di sini, apa namanya, di diinisiasikan itu melalui pewarnaan gelap dan juga terang seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk yang kedua, pada gambar ini, terdapat sebuah tabel yang nantinya akan menjelaskan nilai-nilai deskriptif secara statistik, yaitu nilai-nilai berupa, count atau total, lalu ada nilai mean rata-rata, lalu standar deviasi, dan juga nilai tiap kuartila. Di sini untuk nilai pembagian kuartila itu ada di 25%, 50%, 75%, dan juga maksimum. Oke, nah di sini kalau kita lihat bahwa nilai temperature itu satu-satunya yang memiliki nilai minimum di angka -21 seperti itu. Nah, data-data ini didapatkan dari mana? Dari, tabel yang sebelumnya sudah di-print juga. Di sini ada data-datanya seperti formatted date-nya ada 9.479, lalu berapa preset type-nya, temperature, humidity, wind speed, wind bearing. Nah, data-data ini nantinya akan diolah untuk, menampilkan, data yang telah diolah ataupun dianalisis setelah diberikan hitungan lebih lanjut pada tabel, di bawah ini, seperti itu. Mungkin boleh dilanjutkan? Oke, akan saya lanjutkan berikutnya. Kemudian berikutnya ada plotting untuk melihat, apakah, tiap masing-masing, variabel yang digunakan dan, sampel quantities yang ada pada, data yang disediakan. Yang di mana pertama adalah temperatur. Ini kita lihat sampel quantities-nya bisa dilihat dari gambar tersebut, yang di mana, ini secara linear. Kemudian ini kita bisa lihat kayak masing-masing count-nya, kayak temperatur count-nya, dan kita bisa lihat berikutnya humidity atau kelembapan. Ini juga sama, ini berdasarkan count-nya, atau jumlah dari datanya tersebut dan, kuantitas dari sampel tersebut. Di sini di bawah ada theoretical quantiles dan yang kiri sampel quantiles. Boleh next ke bawah. Variabel kita juga ada wind speed, kecepatan angin dalam kilometer per hour. Di sini juga ada sampel quantities, ini juga menunjukkan kalau misalnya ini berapa jumlahnya, wind speed-nya, dan yang paling sering keluar di sini di antara 0 sama 10. Ini juga menunjukkan bahwa di kecepatan ada banyak di bagian 0 sampai 10 ini. Next. Ini kemudian wind bearing-nya dalam degrees, ini lebih tersebar datanya dengan data terbesar ada di sekitar 150 sampai 200. Nah, boleh ke bawah lagi. Ini penglihatannya, visibility-nya berapa kilometer, bisa terjadi penglihatannya. Ini kalau misalnya dilihat ke bawah, paling banyak ada di angka 9 kilometer berarti, dan itu sampai belasan ribu. Dan ini, bawah lagi. Oke, kemudian berikutnya ada pressure atau tekanan dalam millibars, yang di mana paling banyak keluarnya adalah, boleh 1000, di antara 1000 millibars. Oke, kemudian setelah melihat visualisasi lewat, bar seperti itu, kemudian melihat, visualisasi dengan menggunakan plotting. Plotting menggunakan library UMap yang di mana, didapatkan, boleh atas dulu, Nan. Ya, scroll ke bawah itu. Oke. Ini didapatkan,
tipe prinsipnya yang dimana ada 2, rain dan snow. Warna biru adalah rain dan warna ungu adalah snow. Semakin dia bisa dilihat rain itu antara di tengah-tengah bagian tengah antara 0 sampai 5 dan di bagian sebelah minus itu kebanyakan ada snow-nya. Oke, boleh ke bawah lagi ke grafik berikutnya. Ini juga kemudian kita melihat dengan menggunakan pair plot namanya. Pair plot ini merupakan salah satu grafik yang paling bisa menunjukkan kayak distribusi tiap prinsipnya dan korelasinya dengan variabelnya. Misalnya ini bisa dilihat di temperatur. Semakin kecil temperaturnya, misalnya kayak 0 sampai minus 20, maka itu dia warna oranye plotnya. Oranye itu apa? Oranye itu artinya snow atau salju. Sedangkan kalau misalnya di atas 0, maka itu warna biru. Biru itu artinya hujan. Itu sama bawah-bawah juga kayak humidity, wind speed, wind bearing, visibility, itu menunjukkan korelasi yang jelas antara precip type dan masing-masing variabel parameternya. Oke, mungkin untuk visualization segitu saja. Apakah dari teman saya ada yang mau menambahkan? Mungkin bisa langsung ditutup aja. Oke, sekian sekiranya presentasi dari kelompok 2. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.